Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan yang sangat penting sekali, yaitu orang-orang Wahabi ternyata mereka itu menebarkan kebencian, menebarkan permusuhan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka melakukan hal itu. Kita akan buktikan bahwasanya mereka secara terang-terangan menyebarkan permusuhan dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita akan buktikan perkataan-perkataan mereka yang membicarakan akan hal tersebut. Bahwasanya sudah terbukti mereka melakukan hal itu, sudah terbukti bahwasanya mereka itu mengatakan hal tersebut, dan semuanya itu ada di kitab-kitab mereka. Semuanya itu sudah ada di kitab-kitab mereka. Seperti mereka melarang untuk ziarah kubur makam Rasulullah. Seperti mereka itu memfatwakan untuk merubuhkan kubah yang di atas makam Rasulullah. Mereka mengharamkan ziarah ke makam Rasulullah dan menganggap perjalanan ziarah ke makam Rasulullah itu adalah sebuah maksiat. Maka ini apa? Orang-orang Wahabi mereka itu melarang orang untuk berziarah ke makam Rasulullah. Mereka itu melarang orang jangan ziarah ke makam Rasulullah. Hal ini ditemukan di dalam kitab-kitab mereka yang sangat banyak sekali. Ini tidak ragu seorang muslim mengatakan bagaimana seorang berziarah dilarang. Bagaimana seorang berziarah ke makam nabinya, ke makam rasulnya dilarang oleh mereka. Bagaimana itu? Bagaimana ada orang mengatakan hal tersebut? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Barang siapa yang menziarahi kuburanku maka dia berhak mendapatkan syafaatku. Hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni dan Al-Hafidz Taqiyuddin As-Subki menguatkan sanadnya, menguatkan hadis ini di dalam kitabnya Syifa'us Saqam. Begitu. Maka orang Wahabi bagaimana? Melarang orang untuk ziarah ke makam nabinya. Melarang orang untuk ziarah, mencegah orang untuk ziarah ke makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Permusuhan macam apa Wahabi dengan Rasulullah? Kemudian Al-Qadhi Iyad Al-Maliki, beliau telah menukil ijma' bolehnya seseorang berziarah kubur. Boleh seseorang berziarah kubur Nabi dan itu adalah sebuah kesunahan. Beliau menukil ijma' ini di dalam kitabnya Asy-Syifa. Asy-Syifa, di dalam kitabnya beliau menukil hal tersebut. Kemudian Wahabi kalau mengambil dalil, enggak. Mereka kan menganggap mengambil ini dari perkataan Ibnu Taimiyah, iya kan? Mereka mengambil hal ini di dalam perkataan atau dari perkataan Ibnu Taimiyah. Kita lihat mereka mengambil dalil atau yang mereka anggap dalil itu hadis apa? Hadis la tusyaddur rihalu illa ila thalathati masajid, al-Masjidil Haram wal Masjidil Aqsa wa masjidi hadza. Jadi janganlah kalian itu, makna hadis ini, kalian mengadakan perjalanan kecuali ketiga masjid ini. Mereka mengatakan hadis ini ada dalil orang itu nggak boleh dia itu melakukan perjalanan ke makam Rasulullah. Nggak boleh orang itu melakukan perjalanan untuk ziarah makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah seperti itu makna hadis ini? Apakah seperti yang mereka katakan? Jelas tidak. Jelas tidak. Jelas tidak. Kenapa? Karena maksud hadis ini itu tidak seperti itu. Ini bukan hujah bagi Wahabi pengikutnya Ibnu Taimiyah untuk mengharamkan orang melakukan perjalanan ziarah kubur ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi makna hadis ini adalah orang yang mau untuk melakukan perjalanan ke masjid untuk sholat di masjid tersebut, maka hendaknya tidak melakukan perjalanan kecuali ke tiga masjid. Ingat, perjalanan untuk sholat. Kenapa? Karena tiga masjid tersebut itu memiliki fadilah yang tidak dimiliki oleh masjid-masjid yang lain. Tiga masjid tersebut memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh masjid-masjid yang lain. Iya.
Memang seperti itu. Memang seperti itu. 3 masjid tersebut memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh masjid-masjid yang lain. Oleh karena itu Rasulullah melarang kamu kalau sholat ke masjid manapun sama saja. Maka jangan kamu melakukan perjalanan untuk sholat ke masjid kecuali ketiga masjid tersebut. Karena tiga masjid yang disebutkan dalam hadits itu memiliki fadilah, memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh masjid-masjid yang lain. Hal tersebut senada dengan hadis yang lain. Jadi yang ditafsirkan dengan hadis yang lain yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yambaghi lil mati an tushadda rihaluhu ila masjidin yubtagha fihi sholatu ghaira al-masjidil haram wal masjidil aqsa wa masjidi hadza. Tidak selayaknya untuk kendaraan ditunggangi untuk tujuan ke masjid untuk sholat di dalam masjid tersebut kecuali ketiga masjid. Apa itu? Al-Masjidil Haram, wal Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Jadi riwayat ini menafsirkan riwayat yang pertama yang la tusyaddur rihalu tadi yang disebutkan oleh orang-orang Wahabi. Jadi makna daripada pelarangan untuk melakukan perjalanan ke masjid kecuali ketiga masjid itu jika ke masjidnya untuk sholat. Bukan kalian itu jangan pergi ke masjid mana-mana, sama saja dekat atau jauh masjidnya sama saja kalau dilakukan sholat di situ kecuali ketika masjid yang disebutkan karena tiga masjid itu adalah masjid yang dilipat gandakan jika seseorang sholat di dalamnya. Jadi ini bukan pelarangan untuk ziarah kubur, ini bukan pelarangan untuk seseorang melakukan perjalanan untuk ziarah kubur. Dan kita tahu bahwasanya hadis antar hadis itu saling menafsiri sebagaimana, dan ini adalah tafsir birriwayah atau tafsir yang paling bagus, hadis dengan hadis, Al-Quran dengan Al-Quran, seperti itu, atau disebut dengan tafsir bilwarid, seperti halnya yang dikatakan oleh para ulama, wa khairu ma fassartahu bilwaridi, begitu. Jadi sebaik-baiknya penafsiran itu adalah penafsiran yang bilwarid, yaitu Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, hadis dengan hadis, dan lain sebagainya. Seperti ini tadi ditafsirkan dengan hadis yang kedua yang kita bacakan itu tadi. Begitu. Kemudian orang-orang Wahabi membuktikan, orang-orang Wahabi itu mereka itu memusuhi Rasulullah. Kenapa? Karena mereka juga itu melarang seseorang untuk bertabaruk di makamnya Rasulullah. Mereka itu melarang seseorang untuk menziarahi makam Rasulullah kemudian bertabaruk di dalamnya, bertabaruk di situ. Maka mereka itu mengkufurkannya, mereka itu mengharamkannya. Bahkan mereka mengkufurkannya. Kalau tidak percaya, silahkan buka kitab dari Ibnu Baz dan Utsaimin. Nah, begitu. Mereka itu mengatakan di dalam kitab mereka hal tersebut. Mereka katakan pengharaman, pensyirikan terhadap orang yang melakukan tabarruk di makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana mereka ini? Padahal para sahabat melakukan hal tersebut. Para sahabat melakukan tabarruk, para sahabat melakukan mengambil berkah dari makamnya Rasulullah. Tetapi mereka, apa yang mereka lakukan? Mengharamkannya, mensyirikannya. Mereka katakan itu. Salah satunya di kitab mereka yang mereka beri nama Fatawa wa Azkar. Kemudian li ithafil akhbar, kemudian disebutkan juga di dalam Fathul Majid kayak karangan Abdurrahman ibnu Hasan. Orang-orang Wahabi mereka mengatakan hal demikian, mereka mengatakan hal yang serupa. Maka bagaimana ini? Padahal sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bahwasanya, dan di dalam musnadnya wa Tabarani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, beliau meriwayatkan hal tersebut bahwasanya Marwan suatu hari itu mendapati seorang laki-laki yang meletakkan wajahnya di kuburan Rasulullah. Kemudian Marwan ini mengatakan, atadri ma tasna, kan begitu, atadri ma tasna, apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Fa'aqbala alaihi Abu Ayyub. Ternyata itu adalah Abu Ayyub Al-Ansari.
Kemudian Abu Ayyub mengatakan, "Na'am, jitu Rasulullah walam atil hajar." Saya ini mendatangi Rasulullah dan tidak mendatangi batu. Tidak mendatangi batu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tabku 'ala dini idza waliyahu ahluhu walakin ibku 'ala dini idza waliyahu ghairu ahlihi. Kamu itu jangan tangisi agama ini jika pemimpinnya itu adalah ahlinya. Kamu tangisilah agama ini, akan tetapi tangisilah jika pemimpinnya itu bukan ahlinya. Artinya kamu ya Marwan itu bukan ahlinya. Makanya beliau itu mengadu kepada Rasulullah. Makanya beliau melakukan tabarruk, melakukan hal ini, menangis di makamnya Rasulullah. Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal, yang orang-orang Wahabi menisbatkan diri mereka secara dusta kepada mazhab Hambali. Al-Imam Ahmad membolehkan orang bertabaruk di makam Rasulullah, di mimbarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menciumnya untuk tujuan tabaruk. Hal ini beliau sebutkan di dalam kitabnya Al-Ilal wa Ma'rifatir Rijal. Beliau menyebutkan di dalam kitabnya apa? Al-Ilal wa Ma'rifatir Rijal. Jadi Al-Jami' fil Ilal wa Ma'rifatir Rijal beliau sebutkan di dalam kitabnya itu halaman 32 juz 2. Begitu. Ini bagaimana? Ini bagaimana terusan? Nah, terus kemudian yang parah. Ini parah, semuanya parah. Kemudian Wahabi yang parah sekali, mereka mengatakan apa? Mereka orang-orang Wahabi, mereka mengatakan bahwasanya mereka memotivasi orang, mendorong orang untuk menghancurkan kubbah al-khadra, kubbah hijau yang di atas kuburan Rasulullah. Di atas kuburan Rasulullah. Dan mereka itu menyeru untuk menghilangkan syabikah, yaitu kurungan yang ada di makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini disebutkan oleh orang-orang Wahabi, salah satunya Albani dalam kitabnya yang bernama Tahdirul Sajid min Ittikhadil Quburi Masajid. Dia sebutkan di dalam kitabnya halaman 69. Maka bagaimana dia dan orang Wahabi itu yang bernama siapa? Abdul Aziz bin Abdillah Al ini menfatwakan hal demikian juga. Bagaimana? Seorang memfatwakan hal ini itu bagaimana? Menyuruh orang untuk menghancurkan kubah yang di atas makamnya Rasulullah. Menyuruh orang untuk menghancurkan syabikah yang ada di sekitar makamnya Rasulullah. Kemudian mereka juga ini melarang orang untuk mengamalkan maulid Nabi, menganggap itu bid'ah. Padahal ulama seluruhnya itu telah mengatakan bahwasanya boleh mengadakan maulid Nabi secara ijma', itu ijma' fi'li. Itu sudah dilakukan oleh orang sejak zaman dulu, oleh para raja, para masyayikh, para ulama. Dan mereka itu ada yang hufaz, ada yang fuqaha, ada yang zuhad, ada yang ubad. Dan tidak ada yang melarang itu. Tapi datang Wahabi, mereka melarang hal demikian. Bagaimana? Bagaimana? Ini sungguh apa? Sungguh menunjukkan bahwasanya mereka itu benar-benar menyatakan diri mereka melakukan permusuhan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pengikutnya, meskipun seperti itu, mereka tetap buta. Mereka tidak mau mengerti, tidak mau insaf, tidak mau objektif. Bahkan mereka tetap menuduh kelompok yang lain bagaimana kembali ke tauhid, bagaimana mereka dengan terang-terangan melakukan permusuhan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.